Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Saya lihat di sini yang hadir cukup beragam, majemuk. Saya lihat tadi dari Aceh dan dari berbagai tempat di penjuru tanah air. Saya ucapkan selamat bergabung. Dan saya juga ingin menyapa Ketua Yayasan Sentir Bali, Gung Rai Sahadewa, sahabat saya juga ini sudah lama nggak ketemu, tetapi kita menjadi sahabat juga dengan kakaknya, Gung Wisnu Murti. Kami sama-sama di Kagama, jadi saya senang sekali terasa terhormat bisa hadir dalam forum ini dan bertemu dengan para penglingsir dan anggota Puri Agung Siangan, Titiang Nuna Sugro Peniki bisa bergabung dan juga menyampaikan berbagai perspektif pada semeton sarang sami. Mohon izin Pak Sunyoto Usman, Profesor Sunyoto Usman, saya mendahului dulu menyampaikan beberapa hal yang saya pikirkan terkait dengan tema diskusi kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengucapkan selamat ini ulang tahun kepada Yayasan Sentir Bali, ulang tahun ke-7. Ini kalau 7 tahun ini sedang lucu-lucunya ini. Jadi sentir pilihan untuk menamakan sentir ini juga luar biasa ya, karena ada filosofi tadi, walaupun kecil tapi bisa menerangi sekitarnya. Dan saya berharap nyala api sentir ini tetap dijaga gitu supaya tidak mudah padam, karena memang kalau sentir itu kan kalau kena angin jadi kita takut juga padam begitu. Jadi mudah-mudahan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya sering menyebutkan di masa pandemi ini kita sering takut sama virus, tapi kita harus juga menyebarkan virus, terutama virus penguatan dan pelestarian budaya. Ini salah satu virus yang sangat penting ketika berhadapan dengan era baru yang penuh dengan disruption, era baru yang penuh dengan ketidakpastian. Ini saya kira budaya menjadi salah satu fondasi yang sangat kuat. Saya ingin memulai presentasi saya terkait dengan tema ini dan tentu juga menjawab pertanyaan yang juga disampaikan oleh moderator tadi, bahwa seringkali kita menempatkan atau memposisikan budaya dan teknologi itu sebagai sesuatu yang saling menegasikan atau saling berbenturan gitu, merepresentasikan dua dunia atau dua zaman yang berbeda. Kalau kita bicara budaya ya biasanya diidentikan atau diasosiasikan dengan masa lalu. Sedangkan kalau kita bicara teknologi selalu diorientasikan atau dipersepsikan sebagai masa depan. Ini sering terjadi juga dalam perbincangan kita tentang budaya dan teknologi. Dua hal itu dianggap oposisi biner. Padahal menurut saya dua hal itu, budaya dan teknologi itu bukan saling berbenturan, bukan saling negasi, tetapi bisa saling memperkuat. Bahkan kalau kita melihat sejarah, banyak peradaban bangsa-bangsa di dunia itu bisa melompat, bisa menjadi negara maju, kuat secara teknologi karena memiliki fondasi budaya yang kuat. Jadi misalnya kalau kita lihat Jepang, kemudian Korea Selatan, kita melihat Tiongkok, India, dan juga negara-negara Eropa itu memulai proses perubahan mereka menjadi negara-negara yang menguasai teknologi itu melalui sebuah reformasi kebudayaan juga. Bahkan ada menyebutkannya sebagai revolusi kebudayaan. Ada perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang terjadi sehingga mereka memiliki etos yang baru gitu yang kurang lebih mendukung kemajuan peradaban yang mereka miliki. Dan saya kira percepatan kemajuan peradaban juga didasarkan pada fondasi-fondasi budaya dan kelembagaan yang ada. Saya kira ini juga terjadi di dalam riset Prof. Nyoto Usman. Kalau kita lihat riset Clifford Geertz tentang dua kota, Mojokerto dan Tabanan dulu, tahun-tahun
60 70-an itu dia justru menunjukkan bahwa di balik keberhasilan, kemajuan dan sebuah kota itu ada sebuah perubahan kelembagaan yang terjadi, termasuk secara sosiologis bisa dilihat juga ada perubahan-perubahan budaya. Nah, jadi kebudayaan bukan sebuah titik, ini juga penting untuk kita lihat. Kebudayaan bukan sebuah titik yang stagnan, melainkan sebuah sesuatu yang berproses ya secara dinamis. Jadi kita berbicara budaya itu bukan pengertian yang berhenti atau titik, tetapi juga sebuah proses yang adaptif juga atau dinamis gitu ya. Bahkan muncul budaya-budaya baru yang sepenuhnya tidak meninggalkan budaya-budaya lama, tetapi kita muncul pemaknaan baru, kontekstualisasi, dan jaga dia tetap relevan atau dia bisa menjawab tantangan zaman. Itu saya kira hal yang terjadi juga di berbagai negara. Kalau kita pergi ke Kyoto gitu, salah satu yang menjadi tagline mereka adalah antara tradisi dan modernitas itu bisa hidup berdampingan. Jadi mereka modernitas itu berakarkan pada tradisi, perkembangan kemajuan masyarakatnya. Saya kira di Bali juga filosofi itu harus kita perkuat. Itu bagaimana sentir Bali juga mempunyai visi yang sama, berakar pada tradisi, tetapi juga meraih kemajuan yang saya kira salah satu yang memang diperlukan di masa yang akan datang. Nah, di balik kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kita tidak boleh melupakan subjek utamanya yaitu manusia. Ini seringkali kita lupa begitu. Keberhasilan kita sekarang ini dengan akselerasi teknologi, bahkan ada revolusi 4.0 gitu sekarang gitu, itu dianggap banyak kalangan sebagai melupakan satu subjek utama. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini dengan kemajuan teknologi, sesungguhnya harus bisa menjawab pertanyaan yang paling fundamental ya. Siapa yang menciptakan teknologi itu dan untuk siapa teknologi itu diciptakan? Nah, ini untuk mencegah kemajuan teknologi tidak menjadi juggernaut ya. Ini yang sering kali dipakai istilah untuk oleh teman-teman teori kritis misalnya, ibaratnya truk besar begitu dengan rem blong sedang meluncur ke bawah di jalan turunan begitu. Dan ketika dia turun ke bawah itu menabrak siapa saja dan menimbulkan kerusakan, dan itu berarti dia tidak terkontrol. Jadi teknologi yang tidak terkontrol pun kemudian akhirnya bisa menabrak siapa saja dan menimbulkan kerusakan pada peradaban kemanusiaan. Dan itu saya kira terbukti misalnya dengan perkembangan proliferasi nuklir, dan juga ada beberapa berkaitan dengan munculnya kejahatan cyber dan lain-lain. Itu ketika kita tidak punya kendali terhadap perkembangan teknologi dan tidak kembali pada pertanyaan dasar untuk siapa teknologi itu diciptakan, itu menjadi masalah bagi kita semua. Dan untuk mencegah itu supaya tidak menjadi juggernaut, saya kira kita kembali pada pertanyaan tentang hakikat teknologi itu sendiri. Nah, saya gembira ada banyak teman sekarang ini punya inisiatif seperti Yayasan Sentir Bali yang sudah 7 tahun bergerak di bidang kebudayaan dan juga bidang sosial. Saya kira hari ini kita menyaksikan juga inisiatif-inisiatif yang sama muncul di berbagai tempat. Saya sangat gembira melihat kondisi seperti itu. Kita harus bisa melihat kembali makna yang harus kita atau visi yang kita ingin bangun di dalam melestarikan kebudayaan Bali itu. Karena menurut saya ini penting sekali ketika orang semua bicara soal melestarikan kebudayaan atau menjaga kebudayaan, ngajekkan budayaan, dalam bahasa Bali, ajek Bali misalnya. Kita perlu memeriksa kembali apa yang kita yakini sebagai ngajekkan budaya Bali itu, atau ingin melestarikan kebudayaan Bali. Karena kalau kita lihat lebih jauh, jangan-jangan ada juga yang terjebak untuk mengajarkan hal-hal yang sifatnya artifisial. Yang dilihat dalam kebudayaan adalah aspek yang paling luar, yaitu estetika, keindahan. Biasanya
mengajegan atau melestarikan itu dianggap tuntas ketika kita selesai dengan melestarikan aspek-aspek estetik dari kebudayaan itu. Misalnya kalau kita melihat dari sisi ritual, simbol, seni, dan memang dari estetika itu banyak sekali menarik perhatian dari wisatawan, dan itu menjadi fondasi dari munculnya cultural tourism, ya, pariwisata budaya yang muncul. Estetik menjadi sesuatu yang dipertahankan, diperkuat. Tetapi pertanyaannya, apakah cukup dengan itu dalam melestarikan kebudayaan Bali? Jawabannya tidak, karena menurut saya ada lapisan-lapisan berikutnya dalam kebudayaan Bali yang harus kita jaga dan kita perkuat, bahkan kita majukan, yaitu lapisan etik atau sesana yang membantu selampah laku manusia Bali. Ini juga kebudayaan yang penting sebenarnya dalam kerangka untuk melestarikan kebudayaan, karena kalau kita menilai hanya dari estetik, maka kita lupa bahwa ada dimensi-dimensi etik yang harus kita perkuat, bahkan untuk membangun etos manusia Bali itu. Jadi kalau etos manusia Bali itu kita lestarikan, kita bangun gitu ya, kita majukan, maka kita harus masuk ke dalam hal-hal seperti ini. Misalnya bagaimana melihat dimensi etik di dalam semua seni ritual, dimensi etik dalam berbagai perilaku sosial dalam masyarakat. Karena di berbagai peradaban dunia, dimensi etik ini sangat penting begitu. Karena keteraturan sosial dan juga kemajuan peradaban dan ketinggian peradaban itu dilihat dari etik. Sejauh mana kita bisa menerapkan etika sosial yang terbangun di dalam masyarakat itu. Dan ini bagian dari kebudayaan yang sering kali tidak diperdebatkan, tetapi dianggap sudah embedded di dalam pelestarian budaya. Padahal ini sesuatu yang sangat penting. Di balik keindahan itu harus ada etik, ya. Di bawah kebiaran, kesemarakan ritual itu harus ada etika yang juga sejalan dengan itu. Sesana dan selampah lakunya juga semakin berubah, atau sesana dan selampah lakunya juga mencerminkan nilai-nilai adiluhung yang juga kita bangun. Nah, itu saya kira yang sangat penting yang ingin saya sampaikan juga. Bahkan kalau lebih dalam lagi, ada yang kita sebut dengan roh atau jiwa, atau bahkan taksu, ya, dari semua esensi dari kebudayaan Bali. Misalnya yang nampak itu semua memiliki roh atau jiwa, memiliki spirit yang perlu dibangun, dan itu spiritnya muncul dari tatwa, dari keyakinan, dari ajaran-ajaran yang dibangun. Misalnya kita mengenal apa yang disebut dengan Satyam Siwam Sundaram, itu sebagai satu hal yang sangat penting. Kita bicara soal harmoni, konsep yang harmoni yang penting dalam masyarakat Bali yang berkaitan dengan untuk mencapai hite, mencapai jagatite, itu adalah satu konsepsi yang muncul kita temukan dalam manuskrip, dan juga kita harus jadikan roh atau jiwa di dalam melihat kebudayaan Bali. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah kebudayaan Bali itu tidak bisa dilihat secara artifisial yang nampak saja, tetapi juga harus digali, maka ditemukan apakah itu dimensi etiknya, kemudian juga ditemukan jiwanya atau rohnya, sehingga kita bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi jiwa dari kebudayaan Bali itu. Itu yang menurut saya yang perlu kita diskusikan, dan kemudian kita jadikan satu kerangka pandang untuk melihat bagaimana kita melestarikan kebudayaan Bali. Nah, Bapak Ibu sekalian dan para semeton Sami, memang di dalam proses melestarikan kebudayaan itu selalu muncul perdebatan, ya, ini antara konsep melestarikan dan memajukan. Dua konsep ini kemudian diakomodasi sesungguhnya dalam strategi kebudayaan yang muncul dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bahwa orientasi di dalam strategi kebudayaan kita bukan hanya untuk melestarikan, menjaga, merawatnya, tetapi juga dia membuat dia berkembang dan bisa dimanfaatkan dan dimajukan. Jadi kebudayaan itu ada dimensi yang bisa
harus bermanfaat bagi masyarakatnya, bisa dikembangkan dan dimajukan. Nah, itu saya kira kata kunci yang juga sangat penting. Di Bali sendiri persoalan ini menjadi perdebatan cukup panjang ya. Kalau kita lihat polemik kebudayaan yang terjadi antara kaum terpelajar di Bali tahun 20-an terkait adat budaya, itu muncul kubu pemikiran, ada yang mengatakan bahwa kita harus mempertahankan dan menjaga ansih apa yang menjadi warisan tradisi dari budaya itu. Tetapi di sisi lain ada kubu yang ingin merestorasi kebudayaan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ini selalu akan muncul ketegangan, tension seperti ini. Tapi menurut saya tidak ada masalah karena polemik dan perdebatan itu justru akan mencerdaskan kita untuk menerima apa yang memang cocok untuk eksistensi kebudayaan Bali dan peradaban Bali itu. Jadi itu akan menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita lihat. Yang kedua juga kita bisa melihat bagaimana pergeseran dari cara berkebudayaan yang autopraksis. Jadi masyarakat Bali itu biasanya berkebudayaan dengan cara mengalami dan menghayati. Terlibat di dalam berbagai ritual, melakukan sesuatu dengan konsep ngayah, itu bagian dari mengalami dan menghayati sebagai bagian dari ngayah itu. Tidak ada pertanyaan yang fundamental terhadap apa yang sedang dilakukan, tetapi dia mengikuti itu sebagai satu proses. Dan keyakinan itu pasti akan membawa sesuatu kebaikan. Jadi mengalami, menghayati seringkali menjadi satu hal yang penting di dalam cara berkebudayaan di Bali, gitu ya. Baik menjadi undagi, menjadi orang yang beginner dan lain-lain, selalu dimulai dengan mengalami dan menghayati. Tetapi perkembangan berikutnya memang tidak semuanya bisa dijawab dengan autopraksis. Ada perdebatan mengenai eksistensi agama yang muncul. Sebenarnya agamamu apa sih? Apa kebudayaanmu apa? Akhirnya muncul ortodoksi. Dan ortodoksi itu kemudian lahir doktrin, kanon teologis untuk menjelaskan kebudayaan itu seperti apa. Atau agama itu seperti apa. Inilah ketegangan yang muncul antara autopraksis yang keinginan untuk menghayati dan mengalami tanpa banyak pertanyaan yang sangat mendasar begitu, dengan doktrin yang dibangun. Nah, ini pergulatan ini masih tetap terjadi dalam kebudayaan Bali dan saya kira itu juga sangat wajar dan menjadi keniscayaan kita karena perdebatan itu juga mencerdaskan karena ortodoksi itu tidak bisa menjawab semua hal dan bahkan autopraksis itu bisa juga memberikan beberapa pengertian mengenai apa yang terjadi. Tetapi autopraksis juga tidak menjawab semua hal karena perlu dijelaskan dari sisi taklunya misalnya. Itu bagian dari pergulatan yang terjadi. Dan yang menarik juga di dalam kebudayaan Bali, diversifikasi agen kebudayaan. Yang dari organisasi tradisi seperti yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai kolektif pluralisme seperti desa adat, Banjar, Seke, Subak, Dadia. Kemudian muncul perkumpulan-perkumpulan baru, asosiasi-asosiasi modern. Itu artinya agen kebudayaannya beragam sekarang ini. Misalnya muncul Yayasan Sentir Bali, Yayasan Purikawan Ubud, Yayasan Janahita Mandala, Yayasan macam-macam yayasan juga muncul sekarang ini untuk melakukan konservasi dan pemajuan kebudayaan. Saya kira itu juga menunjukkan bahwa diversifikasi agen kebudayaan semakin banyak dan itu menjadi suatu hal yang perlu kita sadari dalam konteks hari ini di Bali. Nah, saya ingin juga menyampaikan pada teman-teman sarang sami apa inisiatif yang diambil oleh Purikawan Ubud. Kami sudah bergerak di dalam proses berkebudayaan ini, mengambil pilihan untuk mendirikan yayasan itu seperti yang juga dijalankan oleh teman-teman di Puri Agung Siangan, karena memang ada alat atau vehicle modern yang kita harus miliki dalam konteks kekinian gitu. Tapi kami mulai dengan satu pilihan bahwa strategi kebudayaan itu kita harus gunakan berbasis pada keluarga. Ini penting sekali karena menurut saya di tengah keragaman diversifikasi agen kebudayaan mulai dari Banjar, desa adat, Subak, Dadia dan lain-lain itu kita memerlukan satu pilihan baru yaitu strategi berkebudayaan berbasis keluarga. Karena apa? Karena di dalam keluarga itu ada heritage ya. Kami di Puri itu selalu ada heritage-nya.
baik itu lontar, baik itu wastra atau kain, ada pusaka, keris, tombak, dan juga heritage dalam hal yang lain, misalnya seni. Kita setiap puri punya gamelan, kemudian ada sanggar, kemudian juga ada beberapa tarian yang memang dipentaskan dan diinisiasi oleh puri. Itu selalu ada heritage ya. Nah, di sisi lain keluarga juga bisa jadi sumber konflik ya. Di keluarga-keluarga di Bali ini harus ada riset yang cukup mendasar mengenai konflik yang berbasis pada keluarga ya, terutama perebutan waris, kemudian juga soal ngayah, kewajiban adat, itu biasanya memunculkan satu ketegangan baru di keluarga. Saya kira kita perlu merenungkan kembali mengenai eksistensi keluarga ini, karena memang beberapa kasus yang saya lihat itu terjadi juga konflik perpecahan di dalam keluarga karena tidak mampu untuk merawat simpul-simpul persatuan baru dan menyesuaikan dengan dinamika baru yang kekinian gitu, dengan cara-cara baru seperti misalnya mendirikan yayasan, mencarikan solusi-solusi yang lebih kekinian dalam mengatasi problem-problem yang ada di keluarga. Nah, menurut saya keluarga harus bisa menjadi agen kebudayaan karena penting sekali supaya jangan sampai keluarga itu hanya mewarisi kejayaan masa lalu sebagai klaim gitu, tetapi ada aktivisme. Jadi biasanya puri itu kan biasa punya romantisme historis gitu ya, bahwa dia punya peran di masa lalu tetapi tidak diimbangi dengan aktivisme. Nah, pengalaman Puri Kawan Ubud, kami melakukan berbagai upaya, terutama yang paling awal kami lakukan konservasi lontar-lontar di Puri Kawan Ubud. Setelah itu kami melangkah lagi ke digitalisasi. Kami lakukan upaya untuk menyimpan itu ke dalam sebuah piranti digital begitu. Kemudian dilakukan alih aksara, alih bahasa, kemudian ikuti apresiasi dan kreasi. Nah, semua itu kami unggah di website. Jadi kami menggunakan media baru juga untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan sehari-hari oleh keluarga Purikawan, yaitu melalui website yang websitenya www.purikawanubud.org. Kemudian naskah-naskah yang sudah digitalisasi itu tetap menjadi kedaulatan keluarga. Dia hanya bisa di-download atas izin Puri. Jadi kami tidak memberikan kepada orang lain sepenuhnya aset, termasuk juga sumber-sumber pengetahuan itu tanpa meminta izin Puri. Jadi harus ada seizin Puri, sehingga Puri punya kontrol terhadap sumber pengetahuan yang mereka miliki dan juga ingin mempelajari juga. Dan tahun lalu dan tahun ini kami memulai satu lomba kreasi sastra Bali klasik dan modern, karena setelah apresiasi kita harus mulai dengan kreasi. Jadi apresiasi itu seperti diskusi, rembuk sastra dan lain-lain itu sudah selesai. Kami ke lomba kreasi sastra Bali klasik dan modern dengan tema khusus Gering Agung dan ditambah dengan kampanye Mai Mebasa Bali dengan pendekatan pop culture ya. Kami menggunakan musik juga, grup musik yang seperti The Hydran, Napikula, James Manja, itu kami yang sering berbahasa asing itu kami dorong untuk ikut kampanye menggunakan bahasa Bali. Itu juga ditambah dengan lomba kartun strip yang kemudian bisa memberikan semangat bagi kita untuk berbahasa Bali, walaupun itu dilakukan dengan sebuah kritik ya. Nah, semuanya itu sudah kami bukukan dan dimasukkan dalam e-book. E-book itu sudah bisa diakses sebenarnya di website Purikawan Ubud, sehingga teman-teman yang ingin mendapatkan buku tentang apa yang sudah dihasilkan, satu buku lomba itu 800 halaman. Isinya mulai dari kawin, geguritan, satwa, puisi, kemudian juga cerpen, ada juga hal-hal yang berkaitan dengan kidung, itu juga masuk di dalam buku yang kami juga berjejaring dengan dunia kampus, riset dan magang. Ada satu mahasiswa kemarin dari UNUD yang melakukan riset di Purikawan dan sudah selesai skripsinya dan sudah lulus. Dan kami juga melakukan MOU tidak hanya dengan sekolah-sekolah agama seperti sekolah Stampu Puturan, tapi dengan ISI, sehingga seni dengan sastra itu saling menguatkan. Tahun depan kami akan melanjutkan Sastra Saraswati Swana dengan mengangkat tema Toyo Uripin Buana,
Ini kalau tahun ini adalah kita mengangkat Gering Agung ya tentang pandemi. Tahun depan kita akan masuk ke tema Toyo Uripin Buana karena kita ingin mendorong kampanye untuk menjaga air sebagai sumber kehidupan, dan kita tahu sekarang ini Bali menghadapi krisis air dan kita harus menjaga mulai dengan Warna Kerti, Danu Kerti, dan kami secara khusus ingin merawat dan menjaga Sungai Campuan dan Sungai Wos itu supaya betul-betul menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Sekira itu yang ingin saya bantu pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa diskusikan dalam kesempatan. Tanyakan bagaimana sih sebenarnya kata kuncinya mengisi ulang kebalian orang Bali yang tergerus oleh teknologi, oleh pergaulan kesejagatan, karena orang sekolah di Amerika, di Australia, saya tidak ingin ketika dia pulang kebaliannya menjadi hilang. Ya, berpikir mendunia tetapi perilaku tetap lokal genius, itu harapan saya. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Om Santi Om. Terima kasih. Om Santi. Terima kasih Pak Komang Warsa. Perkenalkan, nama saya Yustia Gongura Diki Hartana dari Universitas Erlangga. Saya sangat tertarik dengan tema diskusi untuk hari ini, yaitu mengenai pelestarian budaya dalam perubahan digital. Namun ini mungkin kurang mendapat perhatian ya dari berbagai pihak. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang Bali, biasanya budaya yang terlihat adalah budaya seperti tarian, kidung, dan lain sebagainya. Tapi untuk hasil budaya lainnya seperti karya sastra, itu sangat kurang atensinya dalam artian untuk preservasi atau sekedar mempromosikan karya sastra di Bali. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, ketika waktu itu saya kuliah di Surabaya, pertama kali saya mendapatkan membaca buku hasil tulisan dari seorang Bali. Yaitu mungkin kalau misalnya generasi yang lebih tua familiar ya, dari tulisan Ana Agung Panjitisne, yaitu adalah Sukreni Gadis Bali. Nah, sayangnya saya pada saat itu mendapatkannya dalam bahasa Inggris, bukannya dalam bahasa Indonesia. Yang membuat saya berpikir, kenapa ya karya sastra sebagus ini itu malah ditulisnya dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Bali, atau mungkin memang tujuannya untuk mempromosikan dunia internasional atau enggak. Nah, pertanyaan saya, apakah ada upaya dari mungkin ke Pak Gongari ya, pertama dari Yayasan Puri Kauhan Ubud sendiri dalam mengencourage atau mempromosikan tulisan-tulisan baik sastra klasik Bali maupun sastra modern yang bisa mempromosikan ini loh hasil karya sastra dari orang Bali. Mungkin ini juga pertanyaan untuk Mbok Ge ya, saya manggil Mbok Ge Savitri ya berarti ya. Itu sih karena kan sepemahaman saya Pak Gongari sendiri berhasil menuliskan beberapa buku. Nah, kebetulan saya familiar dengan dua bukunya. Yang pertama itu adalah Globalism, dan satunya lagi itu adalah Pergulatan Kasta di Bali. Mohon pencerahannya Pak ya, karena kan saya ini tertarik menulis dan kebetulan saya juga mengenal beberapa teman-teman saya tertarik menulis. Walaupun kemudian aliran kita berbeda, tapi kami penasaran nih, apakah kemudian karya sastra Bali atau karya sastra orang Bali itu kurang mendapat perhatian atau kemudian kurang dipromosikan sehingga jadinya seringkali kami tidak tahu ini tulisan dari siapa yang menulis, kemudian kenapa baru muncul sekarang, kenapa nggak sebelum-sebelumnya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya sangat senang sekali karena guru saya itu turun gunung ya, Pak Sunyoto Usman. Ini kalau resi atau begawan turun gunung ini artinya apa? Apakah kedamaian atau dunia semakin gawat gitu ya. Guru saya ini luar biasa, walaupun beliau generasi kolonial, generasi yang lahir di sekarang udah pensiun, tetapi rasa milenial saya nggak pernah hilang. Tadi analisis beliau sangat tajam dan kontekstual dengan situasi saat ini. Terima kasih Prof. Saya juga belajar banyak tadi dari apa yang disampaikan oleh guru saya Pak Sunyoto Usman. Memang ada satu isu yang penting selain smart village, smart city, itu kita perlu smart people gitu Pak. Jadi yang diedukasi itu adalah orang juga, manusianya itu penting sekali. Karena kalau kita merancang bagaimanapun
sebuah kota, sebuah desa menjadi smart itu tidak akan berarti kalau kita nggak punya orang yang juga smart. Gitu. Kalau nggak jadi produk komodifikasi dari teknologi yang dirancang oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi penting sekali sekarang ini Pak Jokowi bicara soal pembangunan SDM karena itu adalah kunci menurut saya untuk mengatasi problem besar Indonesia yang secara struktural kita warisi dan ke depan saya kira kita bisa jadi bangsa pemenang kalau kita punya kemampuan untuk investasi di sumber daya manusia ini. Kata investasi sumber daya manusia ini klise, tetapi menurut saya juga sangat penting sekali. Terima kasih dari Prof. Sunyoto juga sudah mengingatkan. Saya akan mulai dari apa yang disampaikan Pak Dewa Sastrawan, sahabat saya ini yang sekarang jadi dubes ya. Memang hambatan kita di dalam proses untuk pelestarian dan juga pemajuan kebudayaan itu adalah persoalan tabu dan takut. Bahkan lebih jauh lagi ada persoalan takutnya. Gitu. Tabu itu menurut saya sesuatu yang membuat langkah-langkah inovasi dan kreasi dari kita itu terhambat. Ketabuan untuk melakukan sesuatu yang menurut kita benar itu membuat kita terbelenggu gitu untuk menjalankan terobosan-terobosan kebudayaan. Padahal itu penting sekali terobosan itu, breakthrough itu. Tadi Pak Nyoto Usman mengingatkan breakthrough. Tabu seperti apa? Ya seperti contoh sederhana karena kita terbiasa untuk melakukan sakralisasi terhadap teks dan manuskrip yang kita miliki. Itu maksudnya bagus supaya kita menghormati dan memuliakan manuskrip itu seperti lontar. Tetapi saking tegatnya menjadi nggak mahenget gitu ya. Karena orang tidak melakukan upaya yang serius untuk membukanya, mempelajari dan lain-lain. Saya kira satu harus kita buka adalah tabu itu. Yang kedua adalah kita harus mulai dengan merubah mindset keluarga ya. Di dalam tadi soal tabu salah satunya mindset juga, tapi mindset berikutnya adalah pentingnya keluarga itu berbagi. Ya. Karena gimana pun konstruksi kita di Bali itu kan memang kita memiliki sesuatu itu sebagai sesuatu menjadi keistimewaan keluarga. Kalau punya lontar 100.000 lontar itu menjadi keistimewaan. Tetapi lontar itu kan tidak akan menjadi hal yang berguna kalau dia tidak dibaca dan dimanfaatkan dibagi pada orang lain. Itu prinsip. Jadi menurut saya harus dikembangkan konsep mepunio itu. Meyatnya itu tidak hanya mepunio dan meyatnya dalam pengertian untuk diri kita, tapi mepunio untuk orang lain dalam bentuk pengetahuan. Ya, punio itu harus dikembangkan bentuknya pengetahuan. Karena berbagi itu tidak hanya berbagi harta, tetapi berbagi pengetahuan. Sehingga apa yang kita bagi itu bisa berguna bagi masyarakatnya. Nah, konsep ini penting sekali karena eksistensi puri, eksistensi gereja, eksistensi rumah, jero, itu adalah dia relevan dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, kalau kita membuat keluarga kita relevan, atau membuat puri jero relevan, dia harus bisa memberikan kontribusi bagi masyarakatnya. Melalui apa? Melalui sastra. Karena bagaimanapun sastra itu adalah bantang untuk dreste. Itu karena sastra dreste. Karena kalau kita hanya mengandalkan pada dreste saja tanpa sastra, ya kita tidak mempunyai rujukan yang kuat. Nah, oleh karena itu sastra dreste ini kita bisa adakan kalau kita berbagi. Nah, oleh karena itu mindset untuk berbagi ini harus dibuka. Jadi keluarga harus terbuka untuk berbagi pada orang lain dari sisi ilmu pengetahuan. Bahkan semakin banyak orang mengetahui. Karena saya melihat lontar-lontar di Purikawan itu sebagian juga, kalau dulu tidak mungkin ada fotokopi sehingga ada salinan kan. Kalau salin lontar artinya dulu orang menyalin lontar itu untuk dimiliki oleh berbagai keluarga. Tetapi kadang kita tidak pernah tahu apa yang dimiliki oleh lain, kita menganggap milik kita itu paling hebat. Wah, ini sastra lontar begini hanya kita ada. Tapi kalau kita buat
peta database tentang lontar di seluruh Bali, baru kita tahu, oh ternyata yang kita punya adalah salinan dari lontar-lontar yang ada. Misalnya contohnya Pasang Aksara dan kemudian misalnya Kartebase. Kartebase itu banyak sekali lontar-lontar Kartebase. Cuma ada memang keunikan-keunikan tersendiri. Maksud saya mengenai Usada juga, mengenai Pitutur, Sunari Gama, Sunari Bungka, Sunari Gading itu semua ada di berbagai tempat. Cuma karena kita tidak pernah membukanya dan menganggap istimewa, maka itu kemudian kita merasa itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibagi kepada orang lain, padahal isinya sama saja. Nah, itu saya kira penting untuk ke depan kalau kita bisa, langkah yang paling penting yang kita harus lakukan adalah bagaimana membuat manuskrip atau sastra itu parage, sastrawadi. Itu gimana membuat teks itu berbunyi dalam tindakan, dalam ucapan, dan pikiran kita. Kalau tidak, manuskrip itu hanya semacam tulisan yang tidak ada maknanya pada perubahan, karena tidak ada perubahan yang terbangun dalam paragenya, dalam membadannya itu. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan sastra parage. Sastra itu harus membadan di dalam tubuh orang-orang, sehingga sastra itu menjadi etos gitu. Nah, yang kedua, selain itu saya kira penting sastra itu jadi dreste, karena dengan berbasis pada sastra kita membangun kebijakan. Di dalam dunia teori modern kan kita sebut sebagai evidence based policy kan. Semua knowledge based policy. Jadi semua kebijakan harus berbasis pada knowledge gitu. Knowledge itu dari mana? Sastra. Oleh karena itu kalau kita bicara soal kebijakan di Bali, kebijakan di desa adat, dreste di desa adat, bantang utamanya adalah sastra. Oleh karena itu, bagaimana kita membagi atau memperkaya kasanah pemikiran di dalam desa adat supaya itu terjadi. Dan ini perlu budaya literasi, membaca dan kemudian melakukan upaya yang serius untuk itu. Bagaimana mempromosikan, ini penting sekali menurut saya apa yang disampaikan Pak Nyoto, saya setuju tadi. Kita seringkali mengangkat yang sifatnya estetik gitu, keindahan. Misalnya contohnya Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia itu semua tempat wonderful. Gak khas lah wonderful itu. Keindahan di semua tempat terjadi. Tetapi yang khas dari Indonesia apa? Unity in diversity. Itu khas pesannya. Itu nampak. Bukan kata-kata slogan, tapi ada buktinya. Candi Prambanan berdampingan yang Siwa dengan Candi Sewu yang Buddha. Itu bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity. Kemudian juga tadi Pak Nyoto juga sampaikan soal masjid. Saya kira kita sudah sebagai bangsa harus mengangkat values-nya, nilainya. Karena nilai itulah yang kemudian menjadi satu hal yang walaupun ada yang sifatnya universal, tetapi nilai yang membadan juga di dalam artefak, di dalam kegiatan masyarakatnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya selalu mendorong promosi kita, budaya kita ke luar negeri, jangan hanya kesenian saja. Jangan menampilkan hanya seninya saja. Tapi values-nya, simbolnya, kekayaan aksara kita, kekayaan kemajuan peradaban kita di masa lalu. Sehingga ada dignity juga sebagai bangsa. Misalnya kita bicara soal Borobudur, itu satu keajaiban juga di tengah bangsa lain pada kurun waktu yang sama tidak bisa menghasilkan sebuah karya yang bersifat ya ini karya yang luar biasa oleh maestro. Ya, karena ini sesuatu yang luar biasa yang kita hasilkan, tapi tidak sekedar bangunan, ada values-nya juga yang dibangun. Jadi sekali lagi Pak Dewa, kita perlu dorong promosi yang basisnya adalah values, bukan sekedar artificial begitu. Yang kedua, Pak Komang, ini menarik ini perbincangan terkait dengan kebalian ya. Satu disertasi mungkin sempat baca disertasinya Michel Picard yang sudah dibukukan. Itu Michel Picard dari Sorbonne University kemudian melakukan riset tentang kebalian. Itu menarik sekali kalau kita lihat, karena ini webinar kita bisa diskusi. Sebenarnya konteks kebalian itu muncul kapan? Yang disebut sebagai upaya untuk melakukan upaya pembalian itu. Karena dulu kita tahu karena ada Asta Negara sangat bersifat
desa Mawacara dan negara Mawatate, karena asta negara 8 kerajaan yang berbeda-beda adat istiadat dan juga tradisi kebudayaannya, dan ada ortopraksis, jadi beragama itu beragama praksis. Tetapi tahun 20-an ketika mulai muncul, ya, Belanda mulai memproteksi Bali. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ketika Sending dan misionaris hadir dan juga influence dari nasionalisme Jawa, mereka ingin proteksi Bali. Gitu. Akhirnya lahir apa yang disebut dengan politik Bali sharing. Nah, pada saat itu ada pertanyaan agama orang Bali itu apa? Nah, itu ada bahkan suatu kegiatan, Bapak bisa lihat dalam tulisan di situ, perdebatan mengenai memberikan nama agama Bali sendiri. Apakah agama Hindu Bali, Bali Hindu, agama Siwa, agama Trimurti, agama Tirta, agama Siwa Buddha. Nah, itu bermacam-macam penamaan. Tetapi pada saat itu artinya desakan untuk merumuskan satu formulasi tentang Bali itu muncul dari ancaman eksternal gitu, dari luar, apakah itu berkaitan misionaris agama dan juga politik kolonial. Nah, saat itu akhirnya terjadi proses konstruksi oleh kaum terpelajar. Saya kira sangat menarik kalau kita melihat bagaimana kaum terpelajar Bali itu berhasil merumuskan identiti Bali itu pada tahun 1920 melalui satu perjalanan panjang, bisa ditemukan di Bali Adnyana, Suryakanta, kemudian Jatayu, Bawa Negara, bahkan ada Gedung Kertia, itu yang kemudian banyak sekali melahirkan tulisan-tulisan yang merumuskan apa yang disebut dengan Bali. Nah, sampai pada sebuah langkah yang juga dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara pada saat itu tentang agama Hindu Bali. Nah, apa yang saya ingin sampaikan, sesuatu yang kita sebut sebagai Bali itu by construct gitulah, by konstruksi oleh kaum terpelajar saat itu merumuskan. Misalnya mereka merumuskan soal 3 kerangka agama Hindu, kemudian Pancasrada dan juga rujukan tentang Trisandi, Pancasembah, kemudian juga ada kitab yang dulu Upadesa yang sudah dipakai sebagai kitab untuk merumuskan. Dan saya ingin katakan begini, Pak Komang Wiyarsa. Sebenarnya tergantung pada sikap kita terhadap bagaimana kita merumuskan Bali itu sendiri dan bagaimana kita menentukan Bali ke depan. Tentu saja sebagai Manggala Desa Adat, Pak Wiyarsa tentu mempunyai satu kemampuan untuk mengkonsolidasi pemikiran di desa adat mengenai bagaimana sikap kita misalnya menghadapi situasi perkembangan baru. Jadi ada ekspektasi umat, ekspektasi warga yang berkembang, kemudian harus menjadi bagian dari yang dipelajari oleh desa adat. Supaya desa adat itu juga bisa, bukan saya sebut pragmatis, tapi sangat lentur begitu dalam menyikapi pergulatan-pergulatan baru atau hal-hal yang baru itu. Misalnya, kalau memang tidak perlu ada kremasi di luar, kita harus mulai memikirkan di dalam. Misalnya, ada berapa desa adat melakukan inovasi yang memperbaiki setronya dengan baik. Jadi setro itu jadi setro yang membuat orang bangga gitu. Kemudian juga aturan-aturan tentang prarem, awig-awig yang terkait dengan dreste yang ada, terkait dengan orang yang meninggal, kan kadang banyak sekali disimpan di rumah sakit jenazah itu karena tidak ada waktu untuk melakukan upacara di saat itu. Ini harus dipelajari beberapa pergulatan yang terjadi dan menemukan satu solusi. Jadi diberikan solusi gitu. Persoalan-persoalan yang dipersoalkan oleh kekinian itu, misalnya efisiensi waktu, ya soal ngayah di beberapa tempat ada perarem baru berkaitan dengan ngayah gitu. Ada perarem baru yang berkaitan dengan bagaimana soal kelayuan sekar misalnya, soal itu dan bagaimana menjadikan setro itu sebagai sesuatu dengan teknologi baru. Apa yang didapat di krematorium juga bisa didapatkan di desa adat gitu. Karena itu prinsip-prinsip dasar yang dijalankan. Sehingga sekarang sebagai Manggala tentu punya kemampuan inovasi. Saya banyak sekali melihat desa adat yang sangat inovatif,
yang berhasil untuk melakukan berbagai pembaharuan dan juga inovasi di desa adatnya dan tetap mengajak kaderste gitu dan berdasarkan sastra karena di situ tidak dibuat kaku dengan perkembangan situasi yang terjadi gitu. Dan menjawab persoalan-persoalan dikeluhkan oleh warganya. Nah, yang terakhir dari Diki dari UNAIR, saya kira banyak ya. Kalau Sukreni Gadis Bali, saya kira diterbitkan dalam bahasa lokal, bahasa Indonesia. Tetapi mungkin yang ditemukan itu yang versi Inggris. Saya ingin mengatakan begini ya, tradisi sastra kita di Bali berkembang dari generasi ke generasi melahirkan sastrawan-sastrawan baru. Kita tidak hanya pada saat gel-gel saja, kemudian pada masa berikutnya kita tahu ada Prando Made Sidemen, ada Prando Ngurah, ada Panji Tisne, dan kemudian banyak sekali penulis kekinian yang muncul. Kemarin kami di Purikawan mewawancarai Pak Degung. Degung itu sastrawan di Bodekeling yang luar biasa karena beliau di masa sekarang ini masih berkarya menghasilkan kekawin. Jadi kekawin itu jangan tidak identik hanya kita mewarisi dari masa lalu kekawin yang sudah ada, tapi mengkreasi kekawin baru. Oleh karena itu kemarin kami sangat gembira di Purikawan Ubud bisa mendorong lahirnya sekitar 12 karya kekawin dengan tema pandemi. Dan itu panjang-panjang sekali itu tentang pandemi. Dan sangat kontekstual dengan situasi saat ini. Dan melahirkan banyak sekali. Misalnya Pak Sregik di Buleleng dengan umur beliau 70-an tahun, Pak Degung ini 80-an tahun, beliau masih berkreasi dan saya optimis anak-anak muda sekarang juga justru juga sangat banyak kita munculkan ya, punya tradisi untuk ada satu orang pemenang dari membuat kekawin yang umurnya sekitar 20-30 tahun gitu. Dan itu luar biasa menurut saya gitu. Nah, saya sangat optimis dengan perkembangan sastra Bali karena yang klasik maupun modern, apalagi sekarang sastra modern baik puisi berbahasa Bali, cerpen berbahasa Bali sudah ada wadahnya dan sudah berbasis web ya. Sudah ada yang menginisiasi soal itu dan kemudian yang berbasis sastra klasik sudah hidup juga, apakah itu kekawin, kidung, apakah guguritan, satwa Bali untuk anak-anak itu juga hidup. Dan saya kira perkembangan risetnya Pak Darmo Putro di UNUD kan menarik bahwa perkembangan dalam dunia modern ini justru menyebabkan sastra-sastra itu bisa hidup. Misalnya tahun 70-an masih pakai intercom. Jadi tradisi Mas sastra itu pakai intercom. Jadi antar rumah itu ada yang baca, ada yang ngartikan. Bahkan pakai AT. Nah, itu intercom. Tapi pada tahun 80-an ketika muncul TV lokal, mulai muncul radio lokal, mulai muncul geguritan bebasan di TV atau radio. Misalnya Gema Merdeka di Singaraja Genta, itu orang mau wirame itu di dalam media-media baru. Tidak hanya menggunakan intercom atau pesantian, tetapi kemudian ke TV atau ke radio. Nah, ini juga akan berkembang lagi. Sekarang kita tahu ada media baru dengan multimedia bahkan. Tidak hanya kita akan melihat dalam tradisi gegitannya, tetapi juga teksnya. Bagaimana setiap orang bisa, bahkan virtual reality itu muncul di dalam konteks ini. Saya optimis perkembangan sastra Bali klasik dan modern itu akan semakin bagus. Anak-anak muda sekarang sangat semangat untuk itu dan saya berada di komunitas mereka, saya kagum-kagum itu. Sangat terkagum-kagum melihat mereka itu, kok ada orang yang nonton K-pop, masih nonton K-pop ya. Mereka nonton K-pop, Korean pop. Suka lagu-lagu Korea gitu, tapi nulis aksara Balinya itu luar biasa. Kemudian juga mebebasan bisa, ngartos bisa. Bahkan ada yang menarik, ada orang yang non Bali yang belajar tentang itu dari NTB, dari Banyuwangi. Saya tanya, ini orang mana? Oh, ternyata orang Banyuwangi. Tapi punya kemampuan menulis aksara Bali, punya berbahasa Bali halus yang luar biasa, dan juga sastranya juga luar biasa. Jadi saya kira ini menunjukkan, bahkan saya juga kemarin di forum saya mengundang bule berbahasa Bali dan juga menulis aksara Bali dan juga senang sastra Bali.
bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita tidak optimis melihat ini? Saya kira kita harus membangun ekosistemnya saja. Saya kira Sentir Bali dan lain-lain harus membangun ekosistem. Dan kita tahu pemerintah provinsi juga sekarang sudah punya perda tentang aksara, bahasa, dan sastra. Saya kira itu juga bagus untuk proteksi. Tinggal kita sekarang ini berkolaborasi untuk kemajuan sastra, aksara, dan budaya Bali. Saya kira itu. Terima kasih, Bung Bram.